ada beberapa tempat yang kemudian menjadi tempat istirahatnya hati. Yang pertama, para ulama menyampaikan, yaitu di teman orang-orang yang solih. Teman orang solih itu mengistirahatkan hati. Makanya kemudian kita, kalau kemudian dalam kondisi hati kita beribadah kepada Allah, kok kita tidak punya teman orang yang solih, lah gimana hati kita akan mendapatkan tempat istirahat? Karena orang solih itu apabila dia menjalani kehidupan, hatinya sudah terikat dengan akhirat, itu seluruh apa yang dia perbuat itu bisa menelurkan dan bisa menularkan kebaikan untuk kita. Dan orang solih itu memang butuh untuk tempat kita mengistirahatkan hati. Dan tahukah kita bapak dan ibu, bapak sama ibu kok sampai meninggal dunia disolati sama 40 orang solih yang tidak pernah berbuat syirik sama Allah, maka bapak dan ibu mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah secara langsung. 40 orang solih. Jangan-jangan di handphone kita ini kalau kita buka kontaknya tidak ada 40 orang solih. Jangan-jangan yang kita miliki ini bukan 40 orang solih ini. Nama artis yang nggak kenal dengan kita dan kita sok kenal dengan mereka. Maka kemudian itulah yang menjadikan kita memahami yang pertama, yang paling penting, ketika kita tahu bahwasanya kondisi hati yang sakit itu butuh istirahat, maka istirahatnya hati yang pertama itu di tempat orang-orang yang solih. Ya, orang solih itu siapa Ustaz? Kok saya nggak punya orang solih? Maaf ya ibu, kalau bapak dan ibu tidak memiliki orang solih, dalam lingkaran pertama yang ibu dapatkan dalam kehidupan dan bapak jumpai dalam kehidupan, ingat ya, Allah itu selalu mempertemukan kita dengan apa yang menjadi kecondongan jiwa kita. Saya ulangi lagi, Allah itu akan mempertemukan kita dengan orang yang sesuai dengan kecondongan jiwa kita. Kalau jiwamu untuk akhirat, Allah tidak mungkin mempertemukan kamu dengan orang yang banyak cinta sama dunia. Demi Allah itu. Orang yang datang ke diskotik itu tidak akan pernah dia dipertemukan dengan penghafal Al-Quran, kecuali Allah sedang mengatur hidayah untuk dia. Orang yang ketemu, orang yang masuk ke diskotik, ya ketemunya sama orang yang datang ke diskotik. Orang yang datang ke masjid pun akan ketemu dengan orang yang datang ke masjid. Kenapa? Allah mempertemukan kita dengan apa yang menjadi kecondongan jiwa kita. Makanya kalau poin yang pertama, mengistirahatkan hati bersama dengan orang solih dalam hidup mereka. Kok kita tidak punya referensi orang yang solih? Maka jawabannya simpel. Tanya sama Allah, dosa apa kita sampai tidak punya teman orang solih? Gimana kita nggak punya teman orang solih, Bu? Pak? Jangan-jangan nanti yang datang kepada kita sholat itu tidak ada yang bisa nyolatin kita. Sholat jenazah pun tidak bisa ngucapin apa-apa. Allahu Akbar, diem. Allahu Akbar, diem. Allahu Akbar, diem. Allahu Akbar, diem. Dia sholat sih, tapi tidak bisa ngucapin apa-apa karena tidak ada kriteria kesolihan pada hatinya. Nah terus gimana? Kalau kemudian kita terbujur kaku, kemudian tidak ada yang mensolati kita, terus kemudian yang mensolati kita tidak mengerti bagaimana keimanan dan ketakwaan, gimana kita akan mendapatkan ampunan di tengah kematian kita. Makanya yang pertama, mengistirahatkan hati adalah bersama orang solih. Kalau kita belum mendapati orang solih, maka doa. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ya Allah, aku meminta kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuka, cinta orang yang mencintaimu, cintaannya orang solih, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika, dan amalan yang paling engkau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu.